Salam sejahtera saya ucapkan bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Esi Emilia sebagai dosen pengampu mata kuliah percobaan makanan. Di sini kami akan mempresentasikan jawaban dari supplementary feeding, formulasi, dan fortifikasi makanan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri sekaligus anggota kelompok saya. Saya adalah Etania Bruginting dan anggota kelompok saya adalah Fatia Ajahra, Rasya Ajrina, dan Tia Padilasari. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, di sini adalah suplementari. Pertanyaan pertama, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, desain, dan pelaksanaan intervensi? Dalam penelitian ini, masyarakat yang ikut berpartisipasi yaitu ibu yang memiliki balita, khususnya balita stunting, dikumpulkan untuk diberikan arahan, kemudian anamnesa atau melakukan wawancara terhadap si ibu sehingga mendapatkan informasi tambahan seputar bayinya. Setelah itu dilanjutkan dengan pengukuran antropometri balita. Kemudian mulailah diberikannya edukasi terkait stunting pada balita dan diakhiri dengan pemberian suplementasi zat gizi pada balita stunting berupa biskuit yang mengandung daun kelor. Kegiatan ini diintervensi pada bulan Oktober selama 1 hari dan diikuti oleh 70 balita. Next. Pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya masyarakat dipilih? Pada kegiatan ini, sampel yang digunakan adalah balita. Secara umum, balita itu berusia 1 sampai 5 tahun, yang dimana pada usia ini disebut dengan periode emas atau periode kritis yang menentukan kehidupan. Pertanyaan ketiga, makanan apa yang digunakan untuk suplementari? Makanan yang digunakan adalah dengan memberikan suplementasi biskuit dan kelor. Pertanyaan keempat, bagaimana seharusnya ukuran suplemen ditentukan? Dalam penelitian ini, peneliti dalam jurnal tidak menjelaskan atau mencantumkan jumlah suplementari yang seharusnya dikonsumsi balita. Namun, secara umum, suplementari ini dikonsumsi sehari sekali sesuai kebutuhan untuk mencukupi dan memperoleh manfaat yang lebih optimal. Pertanyaan kelima, kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan program atau jadwal pelaksanaan? Dalam penelitian ini, peneliti tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk melakukan wawancara terhadap ibu dan balita. Namun, peneliti menjelaskan bahwa sebelumnya sudah melakukan survei pendahuluan oleh tim pengabdian masyarakat dengan pihak Desa Randusari dan Puskesmas Pangerbarang Kabupaten Tegal. Didapatkan hasil bahwa pada bulan Agustus 2022, jumlah balita di Desa Randusari sebanyak 256 dan 100 diantaranya itu mengalami stunting atau tubuh pendek. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pertanyaan nomor 6. Di mana lokasi makan atau titik distribusi ditempatkan? Penelitian ini dilakukan di Desa Randuansari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal pada Oktober 2022. Fasilitas apa yang dibutuhkan? Adapun fasilitas yang dibutuhkan adalah tempat pelaksanaan kegiatan tersebut, yaitu rumah kader yang biasanya dijadikan tempat posyandu. Setelah itu, mengumpulkan ibu yang memiliki anak stunting dan melakukan pengukuran antropometri, lalu diberikan biskuit yang mengandung daun kelor tersebut. Pertanyaan nomor 8, bagaimana seharusnya logistik program diatur dan dikendalikan? Sebaiknya pemberian suplementasi daun kelor tersebut dilakukan oleh petugas kesehatan karena sebelum memberikan suplementasi tersebut, alangkah baiknya jika diberikan edukasi mengenai manfaat daun kelor bagi pertumbuhan balita. Nomor 9, bagaimana biaya program dihitung? Dalam penelitian ini tidak menjelaskan mengenai biaya yang dibutuhkan dalam penelitian. Pertanyaan nomor 10, bagaimana efektivitasnya diukur?
Pengukuran mengenai efektivitasnya tidak ada dijelaskan. Namun, penelitian ini menunjukkan kepuasan dan tepat sasaran dikarenakan sikap antusias ibu balita dan juga kader posyandu dalam membantu penelitian tersebut. Dengan pemberian suplementasi daun kelor ini, diharapkan dapat menjadi stimulus untuk mengurangi balita stunting di wilayah tersebut. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya formulasi. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana seharusnya kandungan gizi dari makanan yang diformulasikan ditentukan? Makanan dan minuman mengandung zat gizi yang diberikan pada bayi atau anak usia 6 sampai 24 bulan. Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018, angka balita yang mengalami status gizi pendek adalah sebesar 17,1%, sedangkan status gizi sangat pendek sebesar 12,8%. Yang kedua, bahan baku apa yang direkomendasikan? MPASI pada prinsipnya harus makanan yang kaya zat gizi, mudah disajikan, mudah dicerna, mudah disimpan, higienis, dan harganya terjangkau. Yang ketiga, bagaimana bentuk makanan yang diformulasikan akan dipilih? Bahan makanan campuran berbahan dasar, susu, kedelai, beras merah, dan pisang kepok untuk makanan pendamping ASI. Selanjutnya yang keempat, bagaimana penerimaan konsumen akan diukur? Penelitian ini ada 4 tahap, yaitu pembuatan formula BMC untuk proksimat, uji organoleptik dengan metode uji hedonik, uji mikrobiologis untuk formula terbaik berdasarkan uji hedonik. Bagaimana yang selanjutnya? Bagaimana seharusnya makanan formulasi didistribusikan, dipromosikan, dan ditentukan harganya? Pada penelitian ini melakukan promosi di media sosial. Yang terakhir, bagaimana biaya dan efektivitas diukur? Dalam penelitian ini tidak ada penjelasan untuk biayanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada fortifikasi makanan, pertanyaan pertama yaitu bagaimana seharusnya kebutuhan gizi diidentifikasi. Pada wanita usia subur, anemia sering terjadi akibat adanya siklus menstruasi yang menyebabkan hilangnya darah dalam sewaktu. Menurut WHO tahun 2001, anemia defisiensi besi dapat mengganggu sistem imunitas dan fungsi kognitif pada berbagai tingkatan umur. Pada usia sekolah akan mempengaruhi prestasi belajar, pada usia dewasa dapat menimbulkan kelelahan dan penurunan produktivitas, dan pada ibu hamil dapat menyebabkan bayi lahir prematur. Pertanyaan kedua yaitu, berapa banyak fortifikan yang harus digunakan? Jumlah fortifikan besi yang ditambahkan dalam produk yaitu 20% AKG pertakaran penyajian. AKG zat besi yang dibutuhkan oleh wanita adalah 18 mg per hari, sehingga banyak fortifikan yang ditambahkan yaitu 31,61 gram untuk kedelai dan 61,227 gram untuk kacang hijau. Pertanyaan yang ketiga, faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam memilih bahan pangan pembawa untuk fortifikan? Dalam penelitian ini dilakukan fortifikasi zat besi organik ke dalam produk jelly drink sehingga dihasilkan minuman jelly yang enak dan sehat. Kedelai dan kacang hijau merupakan bahan nabati yang kaya akan zat besi. Kedelai dan kacang hijau merupakan bahan nabati yang kaya akan zat besi. Di dalam 100 gram kedelai terkandung 15,7 mg besi. Sedangkan dalam 100 gram kacang hijau terkandung 6,74 mg zat besi, menurut USDA tahun 2017. Pertanyaan yang keempat, apa alternatif untuk fortifikan yang harus digunakan? Beberapa contoh bahan pangan alternatif yang umumnya difortifikasi adalah susu, roti, yogurt, minuman sari buah, sereal sarapan, garam, minyak goreng, tepung, dan lain-lainnya. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana biaya dan efektivitas diukur? Pada biaya, menggunakan kacang kedelai dan kacang hijau sangat terjangkau biayanya dan mudah untuk didapatkan. Dan pada efektivitas, produk guava jelly drinks yang disukai oleh panelis yaitu produk guava jelly drink dengan penambahan fortifikan zat besi campuran dari kedelai dan kacang hijau. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata maupun pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih.